dipersembahkan oleh Industri batubara Indonesia memasuki periode penuh tantangan. Capaian produksi tahun 2025 diperkirakan hanya mencapai 739 juta ton, turun hampir 10% dari capaian rekornya di tahun 2024. Harga global menurun 30%, di mana capaian ekspor periode Januari hingga Juli menurun hampir 21%. Sementara itu permintaan dari Cina, India, dan Korea Selatan juga terus menurun. Memasuki tahun 2026, proyeksi Kementerian SDM menunjukkan bahwa capaian produksi bisa jatuh di bawah 700 juta ton. Ini menunjukkan diperlukan strategi baru, efisiensi, hilirisasi, dan juga diversifikasi energi. Lalu apa strategi dan persiapan yang dilakukan RMK Energy dalam memasuki periode penuh tantangan di industri batubara Indonesia? Untuk membahasnya lebih dalam, bersama saya Iqbal Swirami Harja di 30 Minutes with RMK Energy. dipersembahkan oleh Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Vincent Saputra selaku Direktur Utama PT RMK Energy Tbk. Halo Pak Vincent, apa kabar? Kabar baik, Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu yang ngobrol bersama Berita Satu. Terkait outlook sektor batubara, dengan produksi batubara nasional diperkirakan akan turun ya Pak pada tahun 2026. Seperti apa outlook yang Anda lihat? Oke, Pak. Kalau industri batu bara ini kan memang selalu cyclical ya Pak ya. Cyclical dalam arti harga ini kan pasti naik turun tergantung permintaan dan demand dari global. Memang secara pemakaian di Indonesia sendiri ini ada terus penambahan PLTU batu bara, Pak. Jadi harapannya dalam beberapa tahun ke depan demand dari dalam negeri sendiri itu bisa cukup untuk mengcounter pengurangan ataupun adjustment dari luar, Pak. Oke, Itu yang kita karena harapkan. sejauh ini memang yang terlihat ketara adalah pengurangan atau menurunnya request dari luar itu tadi ya Pak Betul. Vincent. Nah, apa tantangan sebetulnya dari sektor batubara yang mungkin terjadi di tahun 2026? Karena pemerintah kan Oke. menyampaikan bahwa ini perlu diversifikasi, hilirisasi, dan lain sebagainya. Ya, ada beberapa ya Pak. Yang pertama kan memang kalau kita bicara diversifikasi atau hilirisasi itu kan perlu waktu Pak. Investasinya juga cukup besar dan waktu untuk membangun fasilitas itu juga cukup panjang. Jadi otomatis di 2026 mungkin beberapa proyek-proyek itu baru dimulai, otomatis batu baranya sendiri belum bisa digunakan untuk hilirisasi pada 2026. Oke. Nah, yang kedua, memang dari beberapa pembicaraan kita dengan pemangku kepentingan juga, dengan dari pihak pemerintah, memang ada rencana untuk menurunkan target di bawah 700 juta. Oke. Apa sih efeknya, Pak? Memang saat ini, Indonesia itu kan salah satu produser batu bara thermal kalori rendah Oke. terbesar di seluruh dunia, Pak. Oh, Cuman problemnya adalah seringkali kita tidak menjadi price setter yang menentukan harga. Oke. Karena permintaan itu kan banyak kan dari Cina atau dari India atau dari negara-negara lain. Ya. Sehingga harga batu bara ini kan tergantung dari permintaan tersebut. Ya. Nah, dengan mengurangi produksi, Pak, harapan dari pemerintah ataupun harapan dari semua yang ada di industri ini, kita bisa menjaga harga batu bara lebih stabil, Pak. Nah, itu sih, Pak. Baik, jadi memang karena kita bukan price setter begitu, tentu Iya. terkait dari request atau demand-nya. Lantas strategi apa yang sudah dipersiapkan RMK Energy nih menghadapi tantangan-tantangan Ya. tersebut? Tentu karena banyak sekali juga rencana-rencana juga yang siap menggebrak begitu ya Pak Vincent. Betul. Gini Pak, mungkin sebagai background, Ya, proyek kita saat ini yang utama itu di Sumatera Selatan. Nah, Sumatera Selatan ini kan cadangan batu baranya besar. Tetapi problemnya apa? Mengeluarkan batu baranya itu cukup sedikit, Pak. Dia merupakan provinsi terbesar di seluruh Indonesia yang memiliki cadangan batu bara, bukan di Kalimantan. Tetapi dari sisi produksi total, di tahun lalu contohnya, itu di kisaran sekitar 100 juta, Pak. Dari 700 juta produksi nasional. Jadi mungkin cuman 1/5 Oke. ataupun 1/6 gitu kan. Apa sih tantangannya? Jarak angkutnya jauh, Pak. Sehingga biaya logistik ini menjadi cukup tinggi. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak, apa sih yang kita bisa lakukan? Iya. Harga batu bara kalau terkoreksi,
tentu kan yang bisa kita jaga itu adalah cost, Pak, biaya. Nah, kita sudah menyiapkan beberapa stasiun baru ataupun beberapa investasi untuk menekan kos logistik. Sehingga efeknya apa? Sehingga batu bara itu bisa diproduksi dengan kompetitif dan efisien. Ya, tentu produksi dari Sumatera Selatan bisa meningkat. Nah, itu strategi kita, Pak, di 2026. Wow, jadi cost-nya ini yang di-cut dengan tentu strategi-strategi yang sudah dipersiapkan. Pendapatan usaha RMKM malah meningkat nih, Pak, 5,7% year on year. Segmen apa sebetulnya berkontribusi dari peningkatan performance ini? Yang pertama itu tentu jasa ya, Pak, ya. Karena memang backbone dari RMK Energy itu kan services, Pak. Yang mana service kita ini berkolaborasi dengan kereta api. Itu pas kita masuk ke Sumatera Selatan, Pak. Kita lihat memang waktu itu kan batu bara dikeluarkan lewat jalan provinsi, menggunakan truk kecil. Nah, itu kan tidak sustainable, Pak. Karena apa? Satu, dampak sosialnya tinggi. Yang kedua, secara biaya, itu kan mahal sekali, Pak. Nah, makanya saat kita memulai proyek ini, kita memutuskan untuk bekerja sama dengan Kereta Api Indonesia, yang mana kita membangun fasilitas muat dan bongkar. Kereta api berkolaborasi dengan kita dari sisi angkutan. Jadi ini saling win-win, Pak, kerjasamanya. Jadi kereta api tidak perlu mengeluarkan capex untuk stasiun muat ataupun bongkar, dan kita pun tidak perlu membeli kereta, Pak. Nah, jadi ini kolaborasi antara BUMN dan swasta yang kita lihat cukup baik. Nah, ya efeknya apa? Kita bisa menekan kos logistik dengan cukup signifikan, Pak. Jadi dari segi infrastrukturnya, fasilitasnya dari RMK, kereta dari KAI, Kereta Api itu sudah Indonesia, efektif Pak. atau seperti apa? Sudah, Pak. Mulai 2016 kita waktu itu melakukan pengangkutan pertama. Hari ini udah kurang lebih 12 kereta per hari. 12 kereta per 12 hari, kereta luar per biasa pencapaiannya. Nah, terkait laba kotor sendiri, segmen jasa kan meningkat sebesar 62,2% year on year ya, Pak Vincent, menjadi 82,8 miliar pada kuartal 3 2025. Perbaikan kinerja operasional ini kan berasal dari efisiensi biaya operasional juga, atau pertumbuhan volume yang signifikan pada kuartal 3, atau seperti apa? Kombinasi dua-duanya, Pak. Yang pertama memang ada peningkatan volume. Terus ada juga dengan kita menyelesaikan jalan hauling, otomatis biaya logistik kita kan menjadi berkurang. Nah, itu kontribusi utama ke laba kotor kita yang meningkat, Pak. Semakin menarik, kita jeda terlebih dahulu, Pak Vincent. Ada banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi usai jeda. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di 30 Minutes with RMK Energy. Dipersembahkan oleh Boasting Indonesia's second-largest coal reserves, totaling 8.9 billion tons, South Sumatra confronts substantial logistical challenges. These encompass costly long-haul transportation and the social friction caused by public road congestion. To overcome these hurdles and truly drive future coal production, comprehensive integrated logistics solutions are critically needed. RMK Energy is the integrated coal logistics company in Sumatra. Several facilities of RMK Energy in South Sumatra. Trubabara Banyu Enem in-house mining, 38-kilometer coal hauling road, Gunung Megangk loading station, Simpang unloading station, Kramasan Port, RMK Energy's business segment, coal sales, coal services, RMK Energy in-house mining. Trubabara Banyu Enem is company's in-house coal mining in Gunung Megang, Muara Enem Regency, South Sumatra. Trubabara Banyu Enem in-house coal mining has been operating since 2022 and targeted to increase the volume of coal sale and services. Resources 148.3 million tons, proven reserves 75 million tons. The 38-kilometer coal hauling road provides a solution to logistical challenges, including expensive long-haul transportation costs and social friction arising from the use of public roads. The first phase of coal hauling road development has now been completed. By the first half of 2025, this road has connected to two new mines, Wiraduta Sejatra Lungo and Duta Bara Utama, both located in Muara Enem. RMK Energy is currently focusing to complete its private coal hauling road by end 2025 and to open access for potential coal mines in Lahat and Muara Enem.
dipersembahkan oleh Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan 30 Minutes with RMK Energy dan masih bersama saya Pak Vincent Saputra selaku Direktur Utama PT RMK Energy Tbk. Pak Vincent, tadi sudah banyak disampaikan termasuk juga 15 Ya. kereta per hari di Sumatera Selatan. Nah, berbincang terkait Sumatera Selatan kan memiliki potensi batu bara yang sangat besar ya Pak di sana. Betul. Bahkan punya cadangan terbesar di Indonesia. Namun bisa dibilang kontribusinya ke produksi nasional ini masih kecil nih. Apa yang menjadi kendala sebetulnya di sana? Apakah infrastrukturnya atau apa? Ya, Pak. Memang kendala utama di Sumatera Selatan ini infrastruktur. Akses dari tambang menuju ke stasiun muat, Pak. Karena kalau kita mau menggunakan kereta, otomatis kan stasiun muat itu harus ada. Oke. Nah, dan per 1 Januari 2026, Pak, memang itu sudah official dari peraturan gubernur, Pak. Di Sumatera Selatan ini jalan provinsi tidak boleh digunakan untuk angkutan batu bara sama sekali. Oke. Efeknya apa, Pak? Dulu sebelum ini, untuk menuju stasiun ataupun jalan khusus, itu masih boleh menggunakan jalan provinsi, Pak. Nah, kebetulan sejak 2 tahun lalu, memang kami ada develop satu jalan yang mana tidak menggunakan jalan provinsi sama sekali. Nah, itu yang akan mulai dan sudah mulai beroperasi di bulan Oktober kemarin. Jadi, dengan ada aturan-aturan seperti itu, terus habis itu juga keterbatasan stasiun muat, itu yang menyebabkan produksi batu bara di Sumatera Selatan masih belum maksimal. Oke, jadi terhambat hal tersebut. Ini Iya. juga memang apa sebetulnya pertimbangan pemerintah saat itu Iya. mengeluarkan keputusan tersebut, di mana potensi untuk pendapatan daerah seharusnya lebih besar begitu ya, Pak Vincent? Betul. Kita sebenarnya mengerti ya, Pak, ya, apa yang dipikirkan oleh Pemda. Inti utamanya adalah trigger utama salah satu, Pak. Mungkin di bulan Juni tahun ini, itu ada jembatan di Muara Enim roboh, Pak. Oke. Jembatan yang digunakan oleh masyarakat, dilalui truk batu bara, lalu roboh jembatan itu. Itu kan efeknya sangat tidak baik untuk masyarakat sekitar. Dan juga memang komitmen dari Pak Gubernur, Pak Herman Deru, mulai dari beliau terpilih pertama kali adalah mengalihkan angkutan batu bara dari jalan umum atau jalan provinsi ke jalan khusus. Tapi kan memang ini perlu waktu ya, Pak, ya. Karena kan investasi untuk membangun jalan ini bukan hanya biaya yang besar, kedua juga waktu yang cukup panjang, karena mesti melakukan pembebasan lahan, pembangunan, dan lain-lain. Nah, kita sangat lihat, Pak, komitmen beliau itu untuk ke arah situ, dan juga kita mendukung program pemerintah. Makanya kita mulai 2 tahun lalu kita mulai membangun tuh, Pak. Membangun jalan khusus itu, dan sudah mulai selesai. Harapannya dengan dikeluarkan aturan tersebut, nanti per 1 Januari, volume yang ke jalan ini akan lebih banyak lagi gitu. Lebih banyak lagi. Jadi lebih siap juga ya jalannya atau Sepertinya, betul, infrastrukturnya. Pak. Jadi sebetulnya di mana RMKE juga kemudian mengambil peran begitu dan memposisikan perusahaan sebagai solusi juga ya Pak di tengah Betul, Pak. kendala logistik di Sumsel ini melalui infrastruktur terintegrasi ini. Ada strategi lain untuk sambil menunggu jalur khusus ini, Pak Vincent, apa? Iya, strategi kita sih tetap itu ya, Pak, ya. Satu, kita membangun stasiun muat lagi. Mungkin di tahun depan akan ada 1 atau 2 stasiun muat tambahan yang kita bangun. Dan juga ada beberapa proyek yang kita sedang inisiasikan, jalan khusus lain, Pak, di lokasi yang lain, di mana bisa menggabungkan ke stasiun muat lain gitu, Pak. Karena memang dari total tambang di Sumatera Selatan, ada potensi kurang lebih 18 tambang yang kita rencananya akan garap sampai 2030, Pak. Wow, jadi memang potensinya besar dan memang Betul. besar begitu. Pak Vincent, RMKE kan saat ini fokusnya masih di Sumatera Selatan dan saat ini sudah beroperasi Coal Hauling Road baru sepanjang 38 km ya Pak, milik RMKE. Apa manfaat dengan adanya hauling road ini dan bagaimana ini kemudian dimaksimalkan juga untuk mendorong angkutan logistik itu tadi, Pak Vincent? Iya, satu, dengan jalan ini selesai, Pak, dan aturan pemerintah, aturan gubernur di 2026, angkutan batu bara tidak boleh melewati jalan provinsi, jalan ini menjadi alternatif, Pak. Menjadi alternatif dan solusi untuk tambang-tambang batu bara mengalihkan angkutannya dari yang tadinya menggunakan jalan provinsi ke jalan khusus. Nah, ini kan sejalan dengan visi pemerintah, Pak. Dan juga dari sisi biaya dan efisiensi operasional,
Sebelumnya Pak, kalau menggunakan jalan provinsi, itu hanya boleh digunakan jam 6 sore sampai sebelum jam 6 pagi Pak. Oke. Karena di atas jam 6 pagi itu kan aktivitas masyarakat cukup banyak. Ya, ya. Kalau truk batu bara yang ratusan itu lewat jalan provinsi digunakan masyarakat juga, satu membahayakan, kedua menyebabkan kemacetan yang cukup parah Pak. Nah dengan jalan khusus ini selesai, itu batu bara bisa lewat 24 jam di jalan khusus itu Pak. Karena nggak mengganggu masyarakat sama Sebenarnya sekali. jadi lebih mudah ya. Lebih mudah dan lebih efisien Pak. Truk yang tadinya bisa bekerja cuma dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, ini bisa bekerja 24 jam Pak. Wow, 24 jam dan ini targetnya akan terus meningkat tentunya dengan tantangan tadi kan ada sempat menyinggung bahwa masyarakat atau dari segi sosial juga terdampak bukan hanya biaya yang besar tapi juga Betul. secara sosialnya. Tapi Betul. adakah tantangan-tantangan yang ditemui selama membangun fasilitas hauling road ini? Cukup banyak Pak, jujur. Boleh di-share dong mungkin. Oke, yang pertama pembebasan lahan ya Pak ya. Pembebasan lahan. Memang pembebasan lahan untuk jalan sepanjang 38 kilo itu kan nggak mudah. Sertifikat yang kita bebaskan itu kurang lebih dari 100 surat Pak. Kedua, untuk membangun dengan kondisi cuaca dan lain-lain itu juga perlu tantangan yang lumayan Pak. Iya, Perlu skill iya. khusus, Iya. perlu tim khusus untuk melakukan itu. Yang terakhir adalah menyempurnakan jalan itu sendiri. Nah, memang kita sekarang dalam tahap yang ketiga itu Pak, menyempurnakan jalan itu, Oke. sehingga jalan itu menjadi efisien untuk dilewati truk Pak. Karena kalau enggak, truk-truk yang lewat situ kan rusak semua. Iya. Biaya menjadi lebih tinggi. Dengan biaya lebih tinggi, otomatis tambang menjadi nggak kompetitif Pak. Itu yang kita coba untuk sempurnakan sekarang. Dan akan lebih lama juga waktu sampai Betul. dan lain sebagainya. Berarti progres terus berjalan. Berapa persen untuk siap digunakan nanti? Sekarang udah 90% Pak. Oke. Harapannya ini udah tinggal beberapa minggu lagi. Wow. Di awal tahun jalan itu udah cukup sempurna untuk dilewati. Oke, di awal tahun menjadi awal yang sempurna dan baru juga. Kita jeda terlebih dahulu kembali Pak Vincent. Pemirsa, kami akan segera kembali tetap bersama kami di 30 Minutes with RMK Energy. Dipersembahkan oleh Gunung Megang Loading Station is equipped with a train loading system, or TLS, and located within the concession mining area of Trubabara Banyu Enim. Gunung Megang Loading Station is currently the only coal loading station located in Muara Enim. Simpunk Unloading Station. Container yard is able to serve up to 18 trains per day with its 5 tracks and unloading equipment using a gantry crane. Simpunk Unloading Station facility is integrated with hauling road 8 kilometers to Karamasan Port. Karamasan Port is the only private port in Indonesia that is connected by train. Karamasan Port has an area of 50 hectares with a large coal stockpile of up to 20 million tons per year. RMK Energy plans to upgrade port capacity from 20 million tons per year to 28 million tons per year. Karamasan Port owns 3 line barge loading conveyors. Karamasan Port is able to accommodate 8 barges with capacity 330 feet per day. Since it started operating, RMK Energy has been committed to implement environmental, social, and governance, or ESG, to ensure the sustainability of the company by environmental, technological upgrade to reduce the impact of coal dust down to its smallest particles, big gun spray system, telescopic chute with fogging system, social, CSR programs around the operational area of Karamasan Port, infrastructure for education and religious activity, healthcare, economic self-sufficiency, RMK Energy, Integrated Logistic and Commodity Company. Dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan 30 Minutes with RMK Energy dan masih bersama Pak Vincent Saputra, Direktur Utama PT RMK Energy Tbk. Pak Vincent, kita lanjutkan ngobrol kita. Tentu dengan investasi yang dikeluarkan oleh RMK di Sumatera Selatan ini juga angin segar ya untuk perusahaan tambang lain. Semakin berjaya sekali dan berkibar sekali benderanya di sana. Bagaimana respon para pelaku tambang di sana juga? Iya, ya tentunya
kita udah bicara juga dengan beberapa perusahaan tambang di Ya. situ. Mereka mengapresiasi apa yang kita lakukan ya Pak ya. Mhm. Ya tentunya dengan kita melakukan investasi seperti itu, harapannya satu, secara performa perusahaan akan menjadi lebih baik. Mhm, mhm. Kedua, kita sejalan juga dengan program pemerintah. Ya. Yang ketiga juga kita memberikan nilai tambah untuk batu bara di Sumatera Selatan. Karena dengan stakeholder yang di Sumatera Selatan, memang kita selalu berdiskusi bagaimana membuat batu bara Sumatera Selatan ini menjadi kompetitif dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia kan Pak. Mhm. Nah itu yang coba kita bangun dari awal kita mulai proyek. Nah harapannya dengan proyek-proyek baru ini selesai, batu bara Sumsel ini bisa menjadi kompetitif dibandingkan dengan Kalimantan Pak. Satu infrastruktur efeknya banyak ya Pak, Betul added Pak. value yang banyak. Tentu kolaborasi dan kerjasama juga dijalin ya untuk Betul. mengadakan atau membangun hauling road ini. Seperti apa kolaborasi yang dilakukan pemerintah setempat? Sudah pasti dong Pak. Ya. Apakah ada pihak-pihak lain juga yang terlibat? Ya, ada beberapa perusahaan swasta juga terlibat ya Pak ya. Mungkin beberapa tambang yang memang melewati jalur kita, mereka juga membangun feeder road untuk ke arah situ, Ya. sehingga volume dari tambang-tambang tersebut bisa meningkat. Yang kedua juga kita sedang dalam proses berdiskusi dengan Bukit Asam, salah satu perusahaan BUMN ya Pak ya. Ya. Mereka memiliki cadangan yang cukup besar, tapi memang terkendala dengan jalur logistik. Oke. Kalau secara cadangan memang Bukit Asam ini kan terbesar di Indonesia Yes. Pak, dibandingkan perusahaan lain. Tetapi produksinya tahun lalu di 30-40 juta. Nah harapan ke depan kan mereka punya target sampai 100 juta Pak. Harapannya dengan jalan yang kita bangun ini bisa menjadi salah satu alternatif Pak, buat mereka meningkatkan volume mereka. Jadi menjadi pemicu juga ya, Iya. motivasi begitu ya untuk Iya, Pak. bagi perusahaan lain. Nah terkait fasilitas 38 kilometer hauling road yang baru berkontribusi ke bisnis perusahaan ini seperti apa kontribusinya? Apakah dengan adanya pembangunan jalan ini banyak klien on board nih yang baru Iya. atau mungkin deal-deal baru Pak Vincent di-share? Jadi di tahun ini Pak, kita ada 2 customer baru Oke. yang sudah menggunakan jalan tersebut. Mhm. Harapannya sebelum awal tahun depan, ada 2 customer baru lagi Pak yang bisa Wow. menggunakan jalan khusus kita. Dan kontribusinya ke perusahaan ya memang kita antisipasi Pak, dari sisi laba bersih. Di Q4 ini mungkin laba bersihnya seimbang atau mendekati dengan total dari 3 kuartal sebelumnya Pak. Wow. Jadi cukup Oke. berlipat. Berlipat. Jadi memang 2 tahun ini di 2025 dan 2 di 2026 Ya. dan belasan lagi sampai Sampai 2030. 2030, betul Pak. Wow, luar biasa sekali. Lantas pemerintah kan juga sedang menargetkan dan mengetatkan produksi sebagai upaya stabilisasi harga ya Pak Vincent. Iya. Kementerian SDM juga sedang mengkaji begitu kebijakan mengenai bea keluar untuk sejumlah komoditas Ya, termasuk betul. batu bara dan emas. Apakah ini juga menjadi tantangan atau situasi baru begitu atau bagaimana menyikapinya melihat kebijakan-kebijakan baru ini? Pastinya ya Pak ya. Pada prinsipnya kan kita sebagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia kan mendukung penuh kebijakan pemerintah ya Pak ya. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana membuat komoditas kita ini menjadi kompetitif bukan cuma dalam skala nasional tapi skala global Pak. Nah, salah satunya adalah dengan apabila pemerintah menerapkan bea ekspor contohnya Pak. Itu kan menjadi biaya tambahan untuk penambang. Tetapi kalau kami bisa mengefisiensikan pengangkutan, otomatis kan penambahan itu ter-offset. Nah, itu yang harus kita coba sama-sama usahakan Pak. Tapi ada strategi lain ketika memang tentu biaya logistik ini berkurang, tapi memang ada tantangan-tantangan lainnya juga yang pasti muncul begitu ya. Bagaimana untuk melihat kebijakan-kebijakan ini juga di tengah industri juga yang sedang dar-der-dor begitu ya Pak Betul, Vincent, tapi betul. dengan optimisme tentunya ya. Iya, iya. Harapannya ya pemerintah juga dapat melihat secara global ya Pak ya, efek dari kebijakan yang diambil. Ya memang banyak hal yang kita bicara juga dari sisi penambang, bagaimana penambahan biaya ini menjadi cost yang cukup signifikan gitu untuk menjual batu bara di tengah harga batu bara yang cenderung turun Pak kemarin itu kan.
Ya kita berharap sama-sama Pak bahwa pemerintah dan swasta bisa mengambil diskusi atau mengambil suatu kebijakan yang tidak memberatkan sekali gitu. Tidak memberatkan, lantas kebijakan seperti apa sih para pelaku usaha inginkan terkait kebijakan-kebijakan yang diharapkan dan mungkin apakah ada stimulus juga misalnya, diskon-diskon begitu ya di beberapa pajak bisa digelontorkan untuk sektor batubara ini atau seperti apa? Mungkin harapannya satu Pak, apabila pemerintah menerapkan pajak ekspor, itu mungkin di-set di harga tertentu. Contohnya apabila harga batu bara melewati harga X, Yes. akan terkena tarif berapa X amount gitu Pak. Ataupun di bawah itu mungkin dikecualikan dulu. Sehingga pada saat harga itu turun Pak, pajak ini kan menjadi tidak memberatkan. Ya. Kalau pajak ini memberatkan, otomatis ada beberapa tambang memutuskan untuk tidak berproduksi. Itu juga akan menjadi efek negatif juga Pak. Ya kan terhadap rencana produksi nasional. Kalau pajak itu terlalu memberatkan. Jadi harapan kita mungkin akan ada semacam tiering atau ada semacam indeks acuan tertentu. Oke. Jika melewati harga tertentu, pajaknya berapa persen, mungkin di bawah itu berapa persen gitu Pak. Jadi lebih clear, tiering, jadi tepat sasaran begitu ya, Betul. tidak dipukul rata begitu ya Pak Betul. Vincent ya. Pak, untuk 2026 kan sejauh ini strategi yang sudah disiapkan RMKM banyak sekali. Lantas terkait target revenue, target laba hingga alokasi capex, rencana ekspansinya seperti apa 2026? Oke. Boleh dijelaskan? Ya, di 2026 kita menargetkan secara revenue minimal 2 kali dari 2025. Dari sisi laba tahun ini kan kita proyeksikan di 230 sampai 250 miliar. Harapannya di 2026, kalau berdasarkan kontrak yang kita sudah miliki dan potensi volume yang akan meningkat, Pak, kita proyeksikan laba bersih kita di 800 miliar. Oke. Jadi peningkatan hampir 3,5 kali dibandingkan tahun 2025. Nah, ya tentu itu harus didukung dengan investasi kita, proyek-proyek jika selesai tepat waktu. Jadi seluruh tim kami ini sedang bekerja keras untuk merealisasikan hal tersebut, Pak. Luar biasa. Terakhir Pak Vincent, Ya, apa harapan Anda? Tentu untuk perusahaan sendiri, kolaborasi pemerintah daerah, dan juga seluruh stakeholder di industri batubara ini kepada pemirsa. Silakan. Ya, yang pertama ya Pak ya, kita sebagai perusahaan yang GCG, perusahaan terbuka juga, satu tentunya kita mendukung semua kebijakan pemerintah. Yang kedua, harapan kita adalah dengan kita melakukan operasional di suatu wilayah, kita bisa memberikan kontribusi yang positif. Memang ada beberapa program yang memang kita sudah lakukan, mulai dari 2024, salah satunya adalah kita melihat di wilayah operasional kita itu kan banyak fasilitas-fasilitas yang kurang mendukung. Contohnya waktu itu ada kita merenovasi sekolah, merenovasi dermaga untuk aktivitas ibadah atau aktivitas anak-anak sekolah. Karena kan kita beroperasi di sekitaran wilayah Sungai Musi, Pak. I see. Terus kita membuat juga pengobatan gratis. Nah, harapan kita adalah kita bisa memberikan kontribusi yang lebih lagi kepada masyarakat, bukan hanya kita mencari keuntungan, Pak. Ya kan memang tadi kita udah bicara laba bersih akan meningkat dan lain-lain. Harapannya dengan itu meningkat, kontribusi kita kepada masyarakat sosial juga meningkat. Dan dengan aturan yang Pak Gubernur tetapkan di 1 Januari 2026, jalan provinsi tidak boleh digunakan untuk mengangkut batu bara, dan kita memberikan solusi, Pak. Itu bisa mengurangi satu kecelakaan, seperti jembatan yang roboh kemarin, Pak, kita bisa hindari. Kedua, kemacetan kita bisa kurangi. Yang ketiga juga dampak-dampak negatif sosial, kecelakaan, ataupun gangguan-gangguan di jalan itu bisa kita hilangkan juga. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Vincent. Tentu kita semua berharap industri batubara Indonesia terus berkibar dengan di tengah tantangan baik global maupun di domestik. Sukses selalu untuk Anda. Makasih, Pak. Sukses selalu juga untuk RMK Energy. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama Pak Vincent Saputra selaku Direktur Utama PT RMK Energi Tbk. Saya Iqbal Switamiharja beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.